Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada pada saat ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 13 September 2022. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kemurahan Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami akan melaksanakan kegiatan kami hari ini Tuhan. Kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu hari ini. Dan bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ayat 10 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap." Amin firman Tuhan. Tema kita pasti akan datang. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dua peristiwa yang berbeda dalam menggambarkan bagaimana kedatangan Yesus kembali. Tentu kita sudah menyaksikan, bahkan kita sendiri yang mengalaminya, ketika seseorang yang akan menikah, ketika tiba pada hari pelaksanaan pernikahan, pengantin laki-laki harus lebih dahulu ke rumah pengantin perempuan untuk menjemput pengantin perempuan, dan biasanya diiringi oleh rombongan yang cukup banyak. Tentu dan dilengkapi dengan aksesoris, baik kendaraan maupun para keluarga yang mengantarnya. Bahkan pada saat pelamaran, calon pengantin laki-laki harus melamar ke rumah calon pengantin perempuan dan diantar keluarga besar. Berbeda dengan pencuri. Tentu tidak ada yang tahu siapa yang akan mencuri, atau sang pencuri tentu tidak akan pernah menyampaikan kepada orang lain bahwa ia akan pergi mencuri. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, itulah gambaran kedatangan Yesus kembali yang diceritakan dalam Alkitab, bahwa ia akan datang seperti seorang pengantin laki-laki yang datang untuk menjemput mempelai perempuan. Orang percaya digambarkan seperti mempelai perempuan dan Yesus sebagai pengantin laki-laki. Tetapi juga kedatangan Yesus digambarkan seperti pencuri. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, bagi kita selaku orang percaya tidak perlu mempersoalkan apakah dia datang seperti pengantin laki-laki atau datang seperti pencuri. Yang jelas bahwa ia pasti akan datang kembali sebagaimana yang dijanjikannya. Kedatangannya memang harus dinantikan. Kapan? Tidak perlu menjadi kerisauan. Kita siap saja dan tetap setia memelihara iman kepadanya. Sehingga ketika ia datang, ia akan mendapati kita seperti perempuan bijaksana yang tidak kehabisan minyak. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, waktu sejenak Engkau karuniakan kepada kami untuk bersekutu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan. Kami diajarkan untuk tetap setia, menyatakan komitmen hidup di tengah-tengah kehidupan ini. Allah Bapa di dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan dan tanggung jawab kami
Engkau memberkati dan menyertai kami sehingga kami dapat melakukan dan menyelesaikan semuanya sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Kami mendoakan ya Tuhan, saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan di tengah-tengah kehidupan ini. Engkau hadir Tuhan, menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah pergumulan mereka. Dan biarlah mereka dimampukan untuk menikmati hidup ini, keluar dari setiap pergumulan yang mereka hadapi, dan terus mengandalkan Engkau di setiap kehidupan mereka. Allah Bapa dalam sorga, kami mendoakan pemerintah kami Tuhan di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya. Engkau hadir menyatakan kuasa-Mu, sehingga mereka terus dimampukan untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab ini. Menciptakan kedamaian di tengah-tengah kehidupan di bangsa yang kami cintai ini. Seluruh hidup kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.